Assalamualaikum anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Jumpa lagi dengan Ibu Ani dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Kita masih di bab 3 mengenai aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Hari ini kita akan membahas mengenai D. Peran iptek dalam kegiatan ekonomi, dan E. Peran kewirausahaan dalam membangun ekonomi Indonesia, dan F. Hubungan antara kelangkaan dengan permintaan penawaran untuk kesejahteraan dan persatuan bangsa Indonesia. Tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran diharapkan siswa dapat yang pertama menjelaskan peran iptek dalam kegiatan ekonomi. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan peran kewirausahaan dalam membangun ekonomi Indonesia. Dan yang ketiga, siswa mampu menjelaskan hubungan antara kelangkaan dengan permintaan penawaran untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Nah, sekarang kita bahas mengenai D. Peran iptek dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama, ilmu pengetahuan dan teknologi atau disingkat dengan iptek. Jadi, ilmu pengetahuan dan teknologi dapat diartikan suatu ilmu yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif perkembangan iptek yang pertama, dapat terpenuhi kebutuhan manusia. Artinya, bisa mengurangi permasalahan ekonomi yang dihadapi. Yang kedua, dapat membuat segala sesuatu lebih cepat dan mudah. Dan ketiga, dapat mempermudah untuk memperluas informasi. Dan yang keempat, menambah wawasan pengetahuan. Dampak negatif perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, mempengaruhi pola pikir masyarakat yang negatif. Nah, jadi jika informasi yang diperoleh melalui internet berisi tentang segala hal yang bersifat negatif. Yang kedua, dapat menyebabkan polusi. Jadi, semakin banyak masyarakat menggunakan hasil perkembangan iptek, misalnya kendaraan bermotor, maka pencemaran juga semakin bertambah. Dan dampak negatif yang ketiga, dapat membuat orang semakin malas. Sebagai contoh, siswa setiap saat hanya memegang HP saja dan melupakan kewajiban sebagai siswa untuk belajar. Nah, yang keempat, dampak negatifnya dapat menimbulkan kerusakan alam dan lingkungan. Misalnya, kerusakan lingkungan alam sebagai akibat semakin banyak limbah industri yang dibuang oleh perusahaan industri. Bahkan mungkin bisa jadi suatu saat lahan tersebut dijadikan tempat untuk berdirinya mall. Yang kedua, peran iptek dalam menunjang kegiatan ekonomi. Nah, yang pertama ada kegiatan produksi. Artinya, ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menunjang kegiatan produksi, terutama kebutuhan akan mesin-mesin produksi, bahan baku untuk produksi, dan bahan penolong untuk produksi. Yang kedua, ada distribusi. Ilmu pengetahuan teknologi dapat memberikan kemudahan distribusi barang, dapat memperlancar distribusi barang, dan mempercepat barang sampai ke tangan konsumen. Nah,
Peran iptek yang ketiga ada konsumsi. Ilmu pengetahuan dan teknologi dapat memberikan kemudahan konsumen dalam pemenuhan kebutuhan konsumen dengan cepat dan mudah memperoleh barang yang dibutuhkan. Nah, sekarang peran kewirausahaan dalam membangun ekonomi terbagi menjadi dua. Yang pertama ada kreativitas, yang kedua ada kewirausahaan. Peran kewirausahaan yang pertama ada kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik itu berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan yang ada sebelumnya. Seseorang dikatakan kreatif pada saat manusia memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bersifat ingin tahu. Yang kedua, sering mengajukan pertanyaan yang baik. Yang ketiga, banyak gagasan dan usul-usul terhadap suatu masalah. Yang keempat, mampu menyatakan pendapat secara spontan tanpa malu-malu. Yang kelima, tidak mudah terpengaruh orang lain. Yang ketujuh, mempunyai kebiasaan belajar sendiri. Yang ke-8, belajar dari kegagalan. Dan yang ke-9, belajar dari pengalaman orang lain. Pengusaha yang sukses selalu melakukan inovasi bagi perkembangan perusahaannya. Inovasi merupakan penciptaan atau penemuan yang merupakan hasil penelitian atau eksperimen. Tujuan perusahaan melakukan inovasi selain untuk menghasilkan hasil produksi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, membuat desain dan model yang menarik selera konsumen. Yang kedua, menghasilkan barang yang berkualitas bagus. Yang ketiga, membuat nyaman dan memberi kepuasan pada konsumen. Yang keempat, mempunyai ciri khas dari produk dari perusahaan lain. Yang kelima, produknya memiliki daya guna dan serbaguna. Dan tujuan perusahaan melakukan inovasi menghasilkan produk dengan harga bersaing. Peran kewirausahaan dalam membangun ekonomi. Yang kedua ada kewirausahaan. Seorang wirausaha adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menangkap peluang bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan dan mengambil tindakan yang tepat, serta memastikan keberhasilan. Ciri-ciri manusia wirausaha. Yang pertama, mempunyai kepribadian yang kuat adalah manusia yang bermoral tinggi, yaitu manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ciri manusia wirausaha yang kedua, memiliki sikap mental seorang wiraswasta. Maksudnya, manusia yang bermental wiraswasta mempunyai kemauan keras untuk mencapai tujuan dan kebutuhan hidupnya. Ciri yang ketiga, manusia memiliki kepekaan terhadap arti lingkungan. Nah, maksudnya seorang wirausaha harus dapat mengenal lingkungannya sehingga mampu mendayagunakan secara efisien untuk kepentingan hidupnya. Ciri manusia wirausaha yang keempat, memiliki keterampilan wiraswasta. Artinya, untuk dapat menjadi manusia wirausaha diperlukan beberapa keterampilan seperti keterampilan berpikir kreatif, keterampilan dalam memimpin, keterampilan manajerial, dan keterampilan bergaul antar manusia. Ciri manusia wirausaha yang kelima, memiliki kemampuan untuk mencari informasi. Maksudnya, keberhasilan dalam berwirausaha salah satunya mau mencari informasi tentang beberapa hal yang menyebabkan
berhasilnya suatu usaha. Baiklah anak-anak, kita akan membahas hubungan antara kelangkaan dengan permintaan penawaran untuk kesejahteraan dan persatuan bangsa Indonesia. Pada bab sebelumnya, kalian sudah belajar kan tentang kelangkaan? Penyebab kelangkaan antara lain yang pertama, perbedaan letak geografis. Nah, letak geografis menimbulkan perbedaan sehingga sumber daya alam tersebar tidak merata. Ada daerah yang subur, sumber daya alamnya banyak. Daerah yang kurang memiliki sumber potensi alamnya sedikit atau bahkan kurang subur. Nah, dari perbedaan geografis ini berpengaruh pada kekayaan sumber daya masing-masing daerah. Yang kedua, pertumbuhan penduduk lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan barang produksi, sehingga menimbulkan kesenjangan antara kebutuhan dengan persediaan barang dan jasa. Yang ketiga, keterbatasan kemampuan produksi barang. Dan yang keempat, penyebab kelangkaan, perkembangan teknologi yang tidak sama. Jadi, di beberapa negara maju, perkembangan teknologi berlangsung cukup cepat, serta di negara berkembang justru perkembangan teknologi lambat dibandingkan dengan perkembangan kebutuhan akan barang dan jasa. Selanjutnya, kita akan membahas peranan keterkaitan pasar dengan distribusi, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mempermudah konsumen memperoleh barang konsumsi. Jadi maksudnya, dengan adanya pasar dan distribusi, barang dan jasa yang dihasilkan produsen dapat dinikmati oleh konsumen, baik melalui pasar tradisional maupun pasar modern. Peranan yang kedua, membentuk terciptanya harga barang yang stabil. Nah, maksudnya dengan adanya pasar, barang-barang dapat tersalurkan kepada konsumen. Jadi proses penyaluran akan membuat harga relatif stabil. Jadi naiknya harga barang biasanya dipengaruhi juga oleh karena langkanya barang. Jadi apabila distribusi lancar dan barang selalu tersedia di pasar, maka harga pun akan relatif lancar. Peranan yang ketiga, produsen akan mempertahankan keuntungan dan penjualan produk. Nah, maksudnya keuntungan bagi produsen dengan adanya pasar dan distribusi akan mempertahankan penjualan dengan stabil. Jadi penjualan ini akan mempengaruhi keuntungan yang diperolehnya. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah paham ya sampai di sini? Selanjutnya kita lanjutkan peran pasar dalam pemenuhan kebutuhan antar ruang. Dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, peranan bagi produsen. Artinya, produsen dapat menawarkan hasil produksinya di pasar, sehingga pasar dalam hal tempat penjualan sekaligus tempat promosi bagi produsen. Dan lewat pasar inilah produsen dapat mengembangkan usahanya. Yang kedua, peranan bagi konsumen. Nah, artinya konsumen dapat memenuhi semua kebutuhannya melalui pasar. Jadi semakin luas pasar, semakin mempermudah konsumen memperoleh barang yang dibutuhkan. Peranan yang ketiga, peranan bagi pembangunan. Artinya, karena pasar menyediakan barang dan jasa yang bermanfaat dan diperlukan dalam pembangunan, pasar ini mendorong pembangunan daerah-daerah. Selain itu, pasar dapat menambah pendapatan daerah. Nah, peranan yang keempat, peranan pasar bagi sumber daya manusia. Artinya, sumber daya manusia menyerap tenaga kerja. Jadi semakin luas pasar berarti membuka kesempatan kerja, dan ini artinya menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. Jadi dapat kita simpulkan, ketersediaan sumber daya merupakan hal penting dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat, baik secara merata dengan harga terjangkau. Kelangkaan yang mendorong manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa,
dan kemudian mendistribusikan kepada masyarakat demi peningkatan kesejahteraan. Paham ya sampai di sini? Demikianlah materi kita hari ini. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Baiklah, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.